warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di SDN 05 Rantau Utara dalam rangka rekan kita Cindy Melisa CGP Angkatan 11 yang akan menyebarkan video budaya positif. Baik, di sini saya ingin kepala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan, dan kita masuki acara intinya, yaitu rekan kita Cindy Melisa akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Cindy, kami persilakan yang sebelumnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan waktunya, dan sebelum acara saya mulai, saya persilakan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan budaya positif kepada rekan sejawat saya yang ada di SDN 05. Sebelum kita masuk di intinya, coba saya tanya dulu ya. Kalau misalnya saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Bisa ya Bapak Ibu? Ya. Semangat pagi. Pagi. Kurang kuat ya Bapak Ibu. Kembali. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih walaupun sudah siap, semangatnya masih ada. Di sini saya mendapatkan tugas saya dari modul 134 untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu SDN 05 Rantau Utara. Ya, kita di sini sudah melaksanakan yang namanya berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, adapun motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada, kita tahu profil Pancasila. Kita tahu profil Pancasila seperti yang dinyanyikan. Bisa kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu? Yuk, yang tahu dan semua pasti tahu ya kan Bapak Ibu. Kita nyanyikan sama-sama profil pelajaran Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih yang
dan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa pembebatan nyaman maupun aman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dia belajar berarti dari dalam dirinya sendiri, bukan dari adanya kokokan. Bapak Ibu bisa lihat layar sudah ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan dasar manusia di situ ada kata bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yang kita ketahui sebagai dorongan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ada katanya menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di situ ada seorang murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Di sekolah kita ini ada kan Bapak Ibu mungkin seperti itu, anaknya datang tepat waktu gara-gara bukan dari sadarnya tapi dari takutnya ke takut hukuman dia. Ada ya Bapak Ibu? Ada. Oke. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini dia melakukan tindakan disiplin itu karena ada rewardnya. Mungkin kita sebagai guru sering memberikan reward kepada anak, misalnya datang tepat waktu, kita kasih penghargaan. Jadi dia sering datang tepat waktu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya. Oke. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada konsepnya menghukum. Yang kedua ada konsepnya memiliki penghargaan. Ayo Bapak Ibu, di sini ada yang namanya hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan, membuat anak merasa tidak nyaman, membuat murid merasa takut, terlihat memaksa dan murid bisa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Kemudian akibat dari penghargaan tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan dan mengakibatkan iri hati, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Tadi hukuman dan di sini ada konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi ini adalah sejenis hukuman juga, tapi beda ya. Konsekuensi ini mempunyai motivasi atau penguatan jangka pendek, memberi berkelanjutan, stimulus atau respon, kemudian murid dapat menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya sendiri. Konsekuensi. Tapi kalau kita melaksanakan restitusi, yang akan terjadi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu yang bagian restitusi. Konsep disiplin
tahun 2002. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yang kita ketahui sebagai dorongan. Dorongan yang bagaimana? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat siswa menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, ada 5 posisi kontrol pada guru, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan merubah posisi kontrol kita yang selama ini. Jadi saya mau nanya Bapak Ibu, pada saat sekarang ini posisi kontrol yang ada pada diri kita, posisi kontrol yang mana? Kita sebagai penghukum kah? Kita sebagai pembuat rasa bersalah kah? Kita sebagai teman, pemantau, atau kita sebagai manajer yang sekarang ini? Ya, ada yang sudah menjadi seperti manajer, ada yang sebagai penghukum. Ya, yang kita harus ubah satu persatu. Kita harus bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya silakan disimak video berikut Bapak Ibu. Di video ini ada beberapa kasus dan cara menangani kasus tersebut. Bluetooth mode. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol restitusi, selanjutnya kita melihat video bagaimana cara menangani kasus dengan menggunakan beberapa 5 posisi kontrol restitusi. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa 5 posisi perhatikan apa kontrol aja dan yang ada restitusi di video adalah ini. proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol yang kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman, gimana gurunya jadi temannya. Jadi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kontrol itu kan yaitu posisi pemantau atau monitor dan dijadikan sebagai pemantau. Ini Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. dan posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami akan kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk melindungi murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sudah memperhatikan dan melihat video yang ada di tayangan tersebut yang saya tampilkan pada saat tadi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di sini ada post-it. Post-it ini mau saya bagi kepada Bapak Ibu dari post yang kemarin posisi kontrol Bapak Ibu sebagai apa dan harapannya menjadi sebagai apa. Jadi Bapak Ibu boleh dituliskan di sini, nanti kita tempel-tempelkan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan satu lagi manajer. Yang pertama kali Bapak Ibu tuliskan di sini. Pertama kali posisi kontrol apa yang sudah Bapak perbuat dan berharap menjadi posisi kontrol apa? Saya mau. Ini posisi kontrol yang terdahulu ya Pak, dan nanti harapannya. Oke, ini dan saya kasih post-it. Sebentar saya kasih aba-abanya terlebih dahulu. Oke. Di post-it yang warna kuning berisikan Bapak Ibu sebagai apa pada saat yang lalu. Bapak Ibu menjadi apa, posisi kontrol yang apa pada masa lalu. Dan di yang warna merah jambu, posisi kontrol apa yang akan Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan saat ini. Ya, Bapak Ibu. Kemarin waktu sebelum belajar atau pemaparan saya tentang budaya positif, Bapak Ibu sebagai apa di sini dan berharap menjadi sebagai apa? Oke Bapak Ibu, post-itnya yang di sebelah kanan saya boleh ditempel di samping kalender, yang di sebelah kiri saya boleh ditempel di samping Pak Heri. Boleh, iya dua-duanya aja Pak. Boleh dititip, boleh dititip. Boleh Kak Ode. Tolonglah Pak sampai kali. Oke. Di Bapak ini ada ya, kita baca posisinya satu-satu sebelum selanjutnya ya Bapak Ibu. Yes. Di sini ya ada yang menjawab pada dahulu sebelumnya mereka membuat Bapak Ibu di sini ada yang membuat rasa bersalah dan berharap menjadi manajer. Manajer berarti di sini jawabannya seperti itu. Kita lihat di sisi satu lagi apa jawaban Bapak Ibunya. Berharap menjadi posisi manajer.
Di sini ada pembuat rasa bersalah. Iya, Bapak Ibu, selama ini memang kita ada sebagai guru melaksanakan membuat rasa bersalah pada murid, gitu ya kan. Jadi kita berharap agar menjadi seorang manajer, di mana posisi manajer ini adalah murid yang membuat kesalahan dan murid itu sendiri yang mencari solusi atas kesalahannya. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Adapun di sini penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kita penghukum itu ada yang namanya harus mematuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan sekolah. Dia di sini penghukum biasanya menghukum dengan fisik. Kemudian membuat rasa bersalah. Kata-kata ini dia dapat membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kata-kata yang dilontarkan seorang guru itu bisa membuat anak itu menjadi seseorang tersangka atau merasa bersalah. Ya. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Bagaimana kita teman? Tidak apa-apa nih yang salah. Kemudian diulangi lagi ya, gitu ya kita sebagai teman. Oke, di sini ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian di sini ada manajer. Manajer itu bertanya tentang kejadian atau masalah, lalu anak itu sendiri yang menemukan solusinya. Contohnya kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi Bapak Ibu, kita berharap menjadi manajer. Mudah-mudahan anak didik kita juga mau bekerja sama kita untuk dapat menyelesaikan permasalahannya atau kesalahannya sendiri. Di sini ada pertanyaan pemantik, membangun keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah ada, di kelas Bapak Ibu sendiri pasti sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat, lalu dibuatlah keyakinan kelas. Di sini ada kata-kata pertanyaan pemantik. Kemudian membuat keyakinan kelas di kelas 1 yang gurunya sama siswa melaksanakan. Pertama membuat kesepakatan kelas, lalu dibuat keyakinan. Yang pertama dilakukan adalah berdiskusi tentang peraturan apa saja yang mau dibuat. Kemudian merumuskan peraturan itu untuk menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan satu persatu keyakinan tersebut di dalam kelas. Oke. Pembentukan keyakinan kelas biasanya lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya sedikit saja biar mudah diingat, yang kemudian berupa pertanyaan universal yang sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang melaksanakan adalah semua warga kelas atau sekolah yang dilibatkan pada saat membuat. Di sini ada, ini paling pokoknya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setuju ya Bapak Ibu? Kita akan melakukan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Di sini ada juga yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita mempunyai motivasi tersendiri di dalam diri kita. Motivasi yang ada dalam, pasti kita mempunyai motivasi dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih. Oke, di sini ada 2 kasus. Satu kasus seorang siswa yang sedang makan di dalam kelas. Kemudian nanti ada satu kasus lagi
yang terlambat masuk ke kelas pada saat pembelajaran. Kenapa? Tadi pagi nanti nggak sarapan? Kenapa nggak sarapan? Jam berapa tadi bangunnya? Jadi nggak tenang makan. Kenapa nggak sempat sarapan? Makan itu memang kebutuhan. Terus juga kalau lapar makan, tapi makan saat belajar itu tidak baik ya. Kira-kira menurut Lara sih kalau misalnya makan saat belajar itu menghargai orang lain nggak? Itu menilai kesepakatan kelas kan. Nanti kesepakatan kelas apa yang sudah kakak langgar? Tidak menghargai. Jadi kira-kira apa yang bisa kakak lakukan? Apa yang bisa kakak lakukan supaya enggak makan di kelas lagi? Dari salah benar dan bicara kalian kedepannya bisa melaksanakan kesepakatan kelas yaitu kelas yang sudah dilakukan. Oke, itu tadi kasus Kak Rasti. Dia sedang makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran dan di situ saya mendapatkan solusi dari dia. Sebelum saya mendapatkan solusi, saya bertanya kepada si siswa kenapa dia bisa makan di kelas, dan alasan dia karena tidak sarapan dan terlambat sarapan. Jadi dia memberikan solusi. Apa solusinya? Iya, saya akan bangun cepat nih, saya akan bangun cepat dan akan sarapan di rumah tepat waktu agar tidak makan lagi di dalam kelas. Itu kasus yang pertama. Dan ada kasus yang kedua, yaitu seorang murid terlambat masuk pada saat jam pembelajaran telah dimulai. Ini terlambat ya? Itu tadi ada dua kasus, yang pertama makan di kelas, yang kedua terlambat masuk ke dalam kelas. Oke, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru yang memok atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Silakan gue aku dong lah. Apa ini?
dan saya mengucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih banyak atas luangan waktunya, dan saya mengucapkan masih semangat nggak?
Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, berarti masih semangat. Terima kasih ya Bapak Ibu atas luangan waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan berhati-bahagia selalu. Amin. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat ya yang mau buat. Sekarang kamu salam Nabil. Keyakinan kelas. Yuk, kakak-kakak abang-abang utarakan dulu. Kira-kira apa saja keyakinan kelas yang mau kita buat? Tidak boleh. Iya. Tidak mengejek nama orang tua ya Bang? Apalagi? Angkat tangan. Ayo Kak. Tidak boleh berbicara kasar ya? Tidak boleh berbicara kasar. Ayo apalagi? Apa? Sama ya apa? Tidak boleh menggunakan sepatu kelas. Apa? Iya, nggak boleh datang terlambat. Tidak datang terlambat. Apalagi? Tidak boleh makan di kelas. Apa? Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh menggunakan sepatu dalam kelas. Apa Bang? Tidak boleh menggunakan sepatu di dalam kelas. Tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Apa lagi? Ayo ada lagi? Tidak boleh tidak membawa buku. Harus Menggunakan buku cabai. Iya, nggak boleh makan ya kan? Bukan makan mie instan. Iya. Lagi apa? Jangan lupa membawa buku pelajaran. Apa lagi? Iya. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sembarangan. Ayo apa lagi? Iya, nggak boleh tidur di kelas. Ada yang telah tidur di kelas kan? Iya. Tidak boleh tidur di kelas. Boleh pacar nih. Sehat.
Ini kan kesepakatan kita. Kalau sudah kita sepakati harus dilaksanakan. Katanya, kalau tidur itu di mana tempatnya? Di tempat tidur. Jadi nggak boleh tidur di dalam kelas. Iya. Setelah kita buat kesepakatan, kita harus melakukannya. Kayak misalnya, tidak mengejek nama orang tua. Ya, kalau kita hilangkan kata tidaknya menjadi kalimat yang lebih sempurna lagi. Memanggil teman sesuai nama. Ayo, kita rubah kata-katanya supaya menjadi lebih baik. Memanggil teman memanggil teman sesuai namanya. Berarti tidak boleh memanggil nama teman itu menggunakan nama orang tua. Pintar. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar. Berkata-kata harus baik. Berkata baik. Yang nomor 3, posisinya Yusuf. Posisinya Yusuf. Tidak datang terlambat. Kita ganti kata-katanya menjadi iya, datang tepat waktu. Pintar-pintarnya. Datang tepat waktu. Yang nomor 4, tidak boleh makan dalam kelas. Apa kata-kata yang baiknya? Ya. Menghabiskan makanan di luar. Ya. Habiskan makanan di luar kelas. Kemudian yang nomor 5, tidak menggunakan sepatu dalam kelas. Berarti di dalam kelas tidak pakai sepatu. Di dalam kelas Oke, ya ini kesepakatan yang menjadi keyakinan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, dari sini kita udah punya kesepakatan dan keyakinan